Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai kebijakan moneter dengan dosen pengempu yaitu Dr. Imade Endra Kartika Yuda, SE, MSc. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, yang terdiri atas Manik Pustadewi dengan 3 digit NIM terakhir 142, Ratna Giri Putri dengan 3 digit NIM terakhir 170, dan Armaningsih dengan 3 digit NIM terakhir 216. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 4 submateri, yaitu yang pertama ada konsep dan teori kebijakan moneter, dan yang kedua ada kerangka strategis kebijakan moneter, ketiga ada mekanisme transmisi kebijakan moneter, dan yang terakhir ada kerangka operasional kebijakan moneter. Baik, untuk submateri yang pertama yaitu ada konsep dan teori kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam prakteknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Nah, kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian dari integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara yang tertutup ataupun terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter akan dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan, dan berdasarkan dari strategi dan transmisi yang dipilih maka akan dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter. Nah, setelah mengetahui bagaimana konsep dan teori dari kebijakan moneter, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kerangka strategis kebijakan moneter. Kerangka strategis kebijakan moneter pada dasarnya terkait dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi untuk mencapainya. Nah, tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kebijakan moneter lebih terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, adapun strategi kebijakan moneter diantaranya yang pertama itu ada penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting, di mana kebijakan nilai tukar ini ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dan dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Nah, kebijakan nilai tukar ini dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing melalui intervensi jual di pasar spot, pasar domestic non-deliverable forward atau DNDF, atau pasar berjangka falas, serta pembelian surat berharga negara. Nah, di pasar sekunder. Strategi ini dilakukan untuk menjaga stabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas rupiah. Baik, yang pertama yaitu penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting, di mana kebijakan nilai tukar ini ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Nah, kebijakan nilai tukar ini dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Nah, strategis kebijakan moneter dengan penargetan nilai tukar mendasarkan keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling dominan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Nah, umumnya strategi ini ditempuh oleh negara-negara dengan perekonomian kecil tapi sangat terbuka, seperti contohnya Singapura dan Belanda. Nah, dalam pelaksanaannya ada 3 alternatif yang dapat ditempuh, antara lain yang pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional, seperti contohnya emas. Kemudian yang kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara yang besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Dan yang ketiga, yaitu menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Nah, selain hal tersebut, terdapat beberapa kelebihan dari penargetan nilai tukar ini, yaitu yang pertama, penargetan nilai tukar dapat meredam laju inflasi yang berasal dari perubahan harga barang-barang impor. Dan yang kedua, penargetan dari nilai tukar dapat mengarahkan inflation expectation atau ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Yang ketiga, penargetan nilai tukar merupakan strategis kebijakan moneter dengan pendekatan rules yang dapat mendisiplinkan
pelaksanaan kebijakan moneter. Dan yang terakhir yaitu penargetan dari nilai tukar ini bersifat cukup sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Namun selain terdapat kelebihan, terdapat juga kelemahan dari penargetan nilai tukar tersebut. Yang pertama, penargetan nilai tukar dalam kondisi ketika perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri sangat tinggi, kebijakan moneter ini tidak dapat dilakukan secara independen. Dan yang kedua, kelemahannya yaitu penargetan nilai tukar dapat menyebabkan setiap gejolak struktural yang terjadi di negara tertentu akan ditransmisikan atau berdampak secara langsung pada stabilitas perekonomian domestik. Dan yang terakhir, kelemahan dari penargetan nilai tukar ini rentan terhadap tindakan spekulasi dalam pemegangan mata uang domestik. Selanjutnya, strategi kebijakan moneter yang kedua yaitu penargetan besaran moneter atau monetary targeting. Nah, penargetan nilai tukar bukan menjadi pilihan utama dari strategi kebijakan moneter karena tidak ada satu negara yang mata uangnya secara meyakinkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan strategis oleh negara lain. Nah, untuk itu beberapa negara lebih memilih penargetan besaran moneter sebagai sasaran antara misalnya uang beredar dalam arti sempit atau M1 dan dalam arti luas atau M2 serta kredit. Nah, kelebihan utama dari penargetan besaran moneter dibandingkan dengan penargetan nilai tukar sebelumnya adalah dimungkinkan kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan seperti laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selanjutnya, strategi kebijakan moneter yang ketiga yaitu penargetan inflasi atau inflation targeting. Nah, strategi penargetan inflasi ini atau inflation targeting adalah sebagai strategi dasar kebijakan moneter. Nah, di mana penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target dari inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai jangka panjang dari kebijakan moneter. Nah, untuk mencapai sasaran inflasi tersebut, strategi ini tidak mendasarkan pada indikator saja, misalnya nilai tukar atau uang beredar saja, tetapi mengevaluasi berbagai indikator kunci yang relevan untuk perumusan kebijakan moneter. Nah, yang diutamakan adalah pencapaian sasaran akhir inflasi dan bukan pencapaian sasaran antara seperti uang beredar ataupun nilai tukar. Nah, dengan menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral dapat lebih fokus dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Kemudian strategi kebijakan moneter yang terakhir yaitu strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Nah, dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan atau termasuk inflasi yang rendah dan stabil, strategi kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menerapkan penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Nah, sebagai salah satu contoh kasusnya adalah Bank Sentral Amerika Serikat yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai jangkar nominal yang digunakan. Namun, walaupun di Amerika Serikat strategi ini berhasil, tetapi strategi ini dianggap kurang terbuka atau kurang transparan, sehingga masyarakat cenderung mereka-reka maksud dan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, hal ini dapat memicu ketidakpuasan atau ketidakpastian di pasar mengenai prospek perkembangan harga dan output. Nah, ketidaktegasan strategi tersebut juga dapat menurunkan akuntabilitas bank sentral di masyarakat dan parlemen karena tidak adanya kriteria keberhasilan pencapaian kebijakan moneter yang diumumkan tertentu terlebih dahulu. Setelah mengetahui bagaimana strategi kebijakan moneter, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, secara spesifik, Taylor pada tahun 1995 menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in real GDP and inflation. Nah, dalam berbagai literatur ekonomi moneter, kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter ini umumnya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian itu sendiri, atau yang sering dijelaskan dengan quantity theory of money, atau teori kuantitas uang. Nah, teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan yang langsung, yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi, yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal dengan the equation of exchange, atau dapat dirumuskan dengan MV sama dengan PT, atau di mana M ini adalah jumlah uang yang beredar, V ini adalah perputaran uang atau income velocity, kemudian T adalah jumlah output atau transaksi ekonomi ataupun output real dan P artinya tingkat harga. Nah, dalam jangka pendek, pertumbuhan jumlah uang beredar
yang beredar mempengaruhi perkembangan output real. Selanjutnya, dalam jangka menengah, pertumbuhan jumlah uang beredar ini akan mendorong kenaikan harga atau inflasi yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan perkembangan output real menuju posisi semula. Nah, dalam keseimbangan jangka panjang, pertumbuhan jumlah uang beredar ini tidak berpengaruh pada perkembangan output real tetapi mendorong kenaikan laju inflasi secara proporsional. Nah, jalur moneter yang bersifat langsung ini dianggap tidak dapat menjelaskan pengaruh-pengaruh selain uang terhadap inflasi, seperti suku bunga, nilai tukar, harga, aset, kredit, dan juga ekspektasi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, selain jalur moneter langsung, mekanisme transmisi pada umumnya juga dapat terjadi melalui 5 jalur lainnya, yaitu direct money channel atau jalur moneter langsung, interest rate channel atau jalur suku bunga, exchange rate channel atau jalur nilai tukar, asset price channel atau jalur harga aset, dan credit channel. Selanjutnya ada credit channel atau jalur kredit, dan yang terakhir ada expectation channel atau jalur ekspektasi. Nah, dalam prakteknya, transmisi kebijakan moneter masing-masing negara berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung pada perbedaan struktur perekonomian, perkembangan pasar keuangan, dan juga sistem nilai tukar yang dianut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada jalur suku bunga, yang kedua ada jalur nilai tukar, ketiga ada jalur harga aset, yang keempat ada jalur kredit, yang terakhir ada jalur ekspektasi. Yang pertama, jalur suku bunga. Dapat dilihat pada diagram 1, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga. Pada jalur ini ditekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Dalam hal ini, pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah atau panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Perkembangan suku bunga tersebut akan mempengaruhi cost of capital atau biaya modal yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Yang kedua, jalur nilai tukar. Dapat dilihat pada diagram 2, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar. Pada jalur ini menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat, dan selanjutnya output dan harga. Besar kecilnya pengaruh pergerakan nilai tukar tergantung pada sistem nilai tukar oleh suatu negara. Misalnya, dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter ekspansif oleh bank sentral akan mendorong depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga barang impor. Hal ini selanjutnya akan mendorong kenaikan harga barang domestik, walaupun tidak terdapat ekspansi di sisi permintaan agregat. Sementara itu, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, pengaruh kebijakan moneter pada perkembangan output real dan inflasi menjadi semakin lemah, terutama apabila terdapat substitusi yang tidak sempurna antara aset domestik dan aset luar negeri. Yang ketiga, jalur harga aset. Dapat dilihat pada diagram 3, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga aset. Mekanisme ini menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter konstruktif, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga dan pada gilirannya akan menekankan harga aset perusahaan atau market value. Penurunan harga aset dapat berakibat pada dua hal. Yang pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, dan yang kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Selanjutnya, jalur kredit. Mekanisme ini dapat dibedakan menjadi dua jalur, yaitu yang pertama jalur pinjaman bank yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan bank, khususnya sisi aset. Selain sisi aset, liabilitas bank juga merupakan komponen penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Apabila bank sentral melaksanakan kebijakan moneter kontraktif, misalnya melalui peningkatan rasio cadangan minimum di bank sentral,
cadangan yang ada di bank akan mengalami penurunan sehingga dana yang dapat dipinjamkan oleh bank akan mengalami penurunan. Apabila hal tersebut tidak diatasi dengan melakukan penambahan dana atau pengurangan surat-surat berharga, maka kemampuan bank untuk memberikan pinjaman akan menurun. Kondisi ini menyebabkan penurunan investasi dan selanjutnya mendorong penurunan output. Yang kedua adalah jalur neraca perusahaan yang menekankan pengaruh kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit. Dalam hal ini, apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter ekspansif, maka suku bunga di pasar uang akan turun yang mendorong harga saham mengalami peningkatan. Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai bersih perusahaan akan meningkat yang selanjutnya mengurangi tindakan adverse selection dan moral hazard oleh perusahaan. Kondisi ini mendorong peningkatan pemberian kredit oleh bank, selanjutnya meningkatkan investasi dan pada akhirnya meningkatkan output. Selanjutnya jalur ekspektasi. Jalur ini menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan agregat dan inflasi. Materi yang terakhir adalah kerangka operasional kebijakan moneter. Rangkaian langkah-langkah bank sentral dari penentuan dan perakiraan sasaran akhir, pemantauan variabel-variabel ekonomi keuangan yang dijadikan dasar perumusan kebijakan moneter hingga pelaksanaan pengendalian moneter di pasar uang untuk mencapai sasaran akhir disebut dengan kerangka operasional kebijakan moneter. Perlu dikemukakan dalam prakteknya, penggunaan sasaran antara tergantung pada pendekatan operasional apa yang digunakan oleh bank sentral. Terdapat dua pendekatan operasional yang digunakan, yaitu pendekatan berdasarkan kuantitas besaran moneter. Umumnya pendekatan berdasarkan kuantitas ini menggunakan sasaran antara secara tegas. Dan yang kedua adalah pendekatan berdasarkan harga besaran moneter atau suku bunga. Pendekatan ini umumnya tidak menggunakan sasaran antara secara tegas. Namun pengaruh perubahan sasaran operasional ditransmisikan pada perubahan sasaran akhir melalui perkembangan beragam variabel informasi yang berfungsi sebagai indikator dari perkembangan kegiatan ekonomi dan tekanan inflasi. Misalnya ekspektasi tentang inflasi dan suku bunga jangka panjang. Baik, sekian pemaparan materi pada video kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya.